Banyak orang pesimistis dengan asumsi-asumsi yang dipakai di anggaran belanja Indonesia. Ternyata, pemerintah mulai sadar dan mengubah beberapa asumsi APBN 2016 supaya bisa lebih realistis. Berikut ini penjelasan Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia tentang perubahan di APBN 2016. Pemerintah menyadari bahwa target penerimaan ini tidak mudah juga dicapai. Ya. Oleh karena itu harus ada upaya untuk membuatnya lebih bisa dicapai. Karena semua orang juga sebenarnya bisa berhitung, ya kan? Jadi orang tahu ini oke, apa ketinggian. Dan kalau dilakukan perubahan, maka market, terutama market bicara, ya kan, market akan menganggap APBN itu tidak ada risiko atau betul sekali. Ini urusan risiko ini, ya kan? Artinya kalau Anda biarkan terus seperti yang sudah diundangkan sebenarnya di dalam APBN-nya, maka akan baik investor atau market secara umum akan menganggap ini ada risiko. Ya. Nah, dan kalau ada anggapan seperti itu, maka mereka akan punya reserve supaya tidak ada yang ingin risikonya agak ini. Tujuan pertama memang membuat dia lebih rasional. Oleh karena itu, nanti Anda lihat di dalam usulannya, APBNP itu ya memang ada efisiensi untuk mengurangi besarnya anggaran. Dan itu sudah dikaji dan sebetulnya dirumuskan oleh Kementerian Keuangan apa saja efisiensi yang perlu dilakukan. Sebenarnya bisa dipredik bahwa kalau dilakukan efisiensi itu pengeluaran mana sih yang paling tidak mengganggu kalau dikurangi. Pada dasarnya adalah belanja barang, belanja operasional non pegawai, gitu, ya. Belanja operasional non pegawai, non gaji pegawai sebenarnya. Yaitu biaya perjalanan, biaya seminar, konsinyering, apalah. Dalam perilaku penerimaan kita, terutama pajak. Pada saat kegiatan ekonomi sedang meningkat, penerimaannya tentu peningkatannya naik, tapi tidak terlalu drastis. Tapi sebaliknya, kalau kegiatan ekonomi sedang melambat, dampaknya ke penerimaan itu lebih besar penurunannya. Jadi dia tidak simetris, dampaknya naik dengan dampaknya turun itu tidak simetris. Bagaimana dengan penerimaan kita? Ya pada saat apapun juga, walaupun ekonomi kita mulai sedikit meningkat ya pertumbuhannya, tapi kalau dilihat basis komoditi yang tadinya menjadi tumpuan di dalam perkembangan kita itu belum pulih, masih terus saja turun. Di pihak lain sumber pertumbuhan itu ada di mana? Ya. Tetap saja konsumsi masih relatif baik, tetapi dia pasti itu juga melambat. Kenapa? Kalau harga komoditi macam-macam turun, ya itu pasti mempengaruhi daya konsumsi masyarakat. Di pihak lain, investasi yang agak banyak di bidang infrastruktur itu hasilnya belum ada itu di dalam pajak gitu. Nanti nggak pengaruhi pertumbuhan untuk ikut naik. Tapi beda dengan kalau orang menjual produk naik, pajaknya juga pasti naik. Tapi kalau ini belum, karena pada dasarnya yang namanya infrastruktur itu
justru lebih cenderung tidak akan untung, bahkan setelah selesai mungkin beberapa tahun, apalagi belum selesai, yang mana pajaknya yang ada. Nah, oleh karena itu dampaknya terhadap penerimaan, memang terhadap perlambatan penerimaan itu relatif besar. Tapi ke pertumbuhan ada hasil. Anda tahu kan pertumbuhan itu dihitung dari value added, ya, nilai tambah di berbagai sektor itu. Nilai tambahnya naik karena ada investasi baru. Ya. Tetapi produksinya belum keluar, dia belum selesai. Enggak juga, kita justru artinya kita tahu ada kecenderungan yang bisa mendorong ke bawah, sehingga ya harus dicari kecenderungan yang mendorong ke atas.